Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Indonesia Effect. Kini Kanada ikuti kebijakan Presiden Jokowi. Kebijakan apa ini yang diikuti oleh negara Kanada gitu ya? Kebijakan Indonesia gitu. Sebelum ini kan ada Zimbabwe juga yang mengikuti juga kebijakan Indonesia dalam menghilirisasi sumber bahan mentahnya ini. Nah, kali ini ada negara Kanada pula, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Dan kita sudah 1 tahun di depan sudah melakukan. Sehingga kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Nah, ini setelah ada Australia ya yang ikut kebijakan Indonesia Australia terkait batubara, disusul oleh Zimbabwe juga yang ikut kebijakan hilirisasi. Dan juga negara preman yaitu negara Amerika Serikat ini meniru Indonesia dalam mengkampanyekan belanja produk dalam negeri di negaranya. Dan kini ada disusul lagi dengan Kanada yang mengikuti jejak Indonesia atas kebijakan publisher rights yang tengah digenjot Presiden Joko Widodo saat ini. Jadi totalnya ada 4 negara loh yang ikut kebijakan presiden kita ya, Bapak Joko Widodo. Nah, ini kondisi memanas ya antara Google dan pemerintah Kanada, hal yang merupakan respon lantaran pemerintah Kanada ini memberlakukan kebijakan Bill C-18. Ya, kurang lebih aturannya mirip publisher rights yang tengah digenjot Presiden Joko Widodo di Indonesia. Dan aturan itu juga mengharuskan ya raksasa teknologi seperti Google dan Meta untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan media yang memproduksi konten berita dan disebarkan via platform mereka. Dan menanggapi hal ini, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akhirnya buka suara ini, mengatakan pemblokiran Google itu membuat dia tidak habis pikir. Bahkan hal ini sampai mengganggunya katanya. Ini sebelumnya Facebook juga mengajukan keberatan ya atas aturan yang diumbar pemerintah Kanada ini sejak tahun lalu itu, dan Facebook juga mengancam akan melakukan pemblokiran jika aturan itu diketok jadi di Indonesia juga di Indonesia Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa Google dan Facebook ini harus membayar berita ke perusahaan media, desakan itu akan dituangkan dalam Perpres Publisher Rights. Indonesia sendiri mempunyai daya tarik dari Google dan Meta yang untuk diketahui saja ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet paling banyak ya di dunia. Berdasarkan data internetwatchdog.com pada 2021, Indonesia ini menempati peringkat keempat dengan jumlah sebanyak 171.260.000 pengguna. Jumlah tersebut di bawah dari Amerika Serikat yang menempati peringkat ketiga. Terus ada India menempati peringkat kedua dan China juga menempati peringkat pertama. Ini dari sini sudah dipastikan bahwa Google maupun Meta ini pasti banyak untungnya ya. Tadi apakah ini berlaku juga buat Kanada? Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi kali ini giliran negara Kanada gitu juga ya yang juga menerapkan gitu kebijakan publisher right. Di Indonesia sekarang juga katanya ini tengah menerapkan juga gitu ya kebijakan publisher right. Jadi publisher right ini adalah sebuah aturan di mana mengharuskan raksasa teknologi seperti Google dan Meta untuk memberikan kompensasi, kompensasi kepada perusahaan media yang memproduksi konten berita dan disebarkan via platform mereka. Jadi ini nih kebijakan sama yang diterapkan oleh negara Kanada, yang bernama kebijakan Bill C-18. Jadi nama kebijakannya ini kebijakan publisher right gitu ya. Nah, jadi kebijakan publisher right ya. Jadi ini belum disahkan lagi lah, tapi memang itu tengah diterapkan lah, diterapkan gitu. Jadi ini nantinya kalau gitu ya, kalau kebijakan publisher right ini disahkan nantinya ya, maka platform digital asing itu harus bekerja sama dengan perusahaan media Indonesia apabila beroperasi di Indonesia. Jadi Indonesia dapat rights-nya lah gitu ya.
Jadi ini ada beberapa gitu ya kebijakan-kebijakan Indonesia yang mula mahu diterapkan gitu, bukan hanya dalam sumber bahan mentahnya kebijakan-kebijakan itu ya yang yang bakal diterapkan gitu kan, tapi juga dalam bidang-bidang yang lain pun ada sudah kebijakan-kebijakan baru yang mahu dilaksanakan gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.